Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah archiving video sebagai pengingat diri saya sendiri untuk kontemplasi dan muhasabatun nafsi dari pembelajaran dan pemahaman yang saya alami. Semoga bisa saya maknai untuk memperbaiki diri. Kali ini akan membahas tentang rentang waktu. Jadi pada saat kita dilahirkan di dunia ini, ditiupkan oleh ruh sama Allah, sampai kita meninggal nanti. Diawali dengan Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah itu menciptakan di dunia ini khalifah. Memang diniatkan menjadi khalifah kita. Dan ibarat biji yang ditanam ke dunia ini, itu ya biji yang terbaik. Dalam At-Tin ayat 4 Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan Allah menciptakan kita itu sebagai bentuk yang paling sempurna. Namanya biji ya harusnya berbuah seperti pohon induknya. Jadi harapannya dari awal sampai akhir kita takholak bi akhlakillah. Kita punya akhlak seperti Allah. Oke, kembali lagi. Dari awal sampai akhir ini kan ada yang namanya innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita berasal dari Allah dan kembali juga ke Allah gitu ya. Dalam bahasa Jawa ada yang ngomong sangkan paraning dumadi. Kita berasal dari mana dan kembali kemana? Ya pasti berasal dari Allah dan kembali ke Allah. Terus dalam waktu hidup ini kita harus memayu hayuning bawono khairun nas anfa'uhum linnas. Mempercantik apa yang sudah cantik dan manusia yang bermanfaat untuk orang lain, gitu ya. Nah, yang akan kita bahas adalah rentang waktu ini. Terus dalam rentang waktu dari kita dilahirkan sampai kita meninggal, apakah kita sendirian? Dalam Al-Hadid ayat 4 dikatakan di situ, dan Dia atau Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ternyata dalam rentang waktu ini kita tidak sendirian. Kita bersama Allah tadi itu. Terus kita kan manusia banyak sekali ya. Kalau Allah selalu bersama kita setiap saat, gimana caranya? Kan gitu ya. Dalam Al-Waqiah ayat 85 bahkan Allah mengatakan, dan kami lebih dekat kepada kalian tapi kalian tidak melihatnya. Artinya memang Allah dekat. Dalam Al-Kahf ayat 16 juga Allah mengatakan, kami lebih dekat kepada kalian daripada urat leher kalian sendiri. Artinya lebih dekat. Tapi dekat ini kan bukan masalah dimensi ruang dan waktu. Ini masalah pemaknaan, karena yang dekat dengan kita itu karena Allah dari lahir meniupkan ruh kepada kita. Ruh yang ditiupkan kepada kita dari lahir setelah 120 hari pembentukan janin, itulah yang dimaksud dengan Allah dekat itu, karena Allah meniupkan ruhnya ke kita, dan ruh itu ada dalam diri kita, lebih dekat dari urat leher kita sendiri gitu. Nah, dari ruh yang menemani kita selalu ini, kita berdua ini adalah ruh Allah dan ini di atas adalah kita. Apa sih yang harus kita lakukan? Kalau dalam Al-Asr itu disebutkan wal asri innal insana lafi khusrin, dan manusia itu sesungguhnya dalam keadaan yang merugi, illal ladzina amanu wa amilus sholihah, kecuali orang yang beriman dan beramal baik. Maka selama perjalanan rentang waktu hidup kita memang diharapkan untuk berbuat baik. Tidak ada yang lain. Tidak untuk yang lain. Tapi untuk berbuat baik. Gitu ya. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah itu hanya melihat, hanya menguji siapa di antara kalian yang berbuat baik. Jadi di antara ini tidak ada hal yang lain kecuali kita
diharapkan untuk berbuat baik. Nah, terus dalam rentang waktu ini ternyata gitu ya, dalam Al-Baqarah ayat 155 Allah mengatakan, dan sungguh kami akan berikan kamu cobaan. Jadi dalam bentuk baksa, itu cobaan yang biasa-biasa saja gitu ya, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Selain kita melakukan kebaikan dari awal sampai akhir, kita juga diharapkan untuk bersabar. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan akan diberikan cobaan kepada kita, baik itu ketakutan, kelaparan, dan yang lainnya. Itu sudah jelas. Sehingga selain berbuat baik, kita juga harus melakukan kesabaran. Terus sampai kapan kita harus bersabar? Ya, dalam An-Najm ayat 39 Allah mengatakan, wa alaisa lil insana illa masa'a. Dan tidak ada hasil yang diberikan kepada kita kecuali apa yang kita usahakan dengan bersungguh-sungguh. Artinya, dalam hidup ini kita mungkin ada kegagalan di sini, ada kegagalan di sini. Tapi apakah kegagalan ini membuat kita berhenti? Udah kita kembali kepada Allah? Enggak kan? Kita tetap harus melanjutkan perjalanan kita sampai akhir kan. Gimana caranya? Oke, ada yang percaya bahwa hidup itu hanya satu garis lurus, seperti naik kereta. Kalau ketinggalan kereta ya sudah, berarti selesai. Tapi ada yang percaya bahwa hidup ini sirkular. Kalau kita ada kegagalan di sini, kita bisa mengulanginya. Contoh, kita gagal tes ASN misalkan. Apakah kegagalan itu selalu dan sudah pakem kita gagal seumur hidup? Enggak kan. Tahun depan kita bisa mengulanginya, kita tes lagi. Tahun depannya kita bisa mengulanginya, tes lagi. Artinya hidup ini tidak hanya sekedar garis lurus yang kita begitu ketinggalan atau kegagalan kita alamin selesai, tidak. Ada sequence di sini yang bisa kita ulangi. Dan itulah waktunya kita mengulanginya dengan baik, dengan sa'a tadi, dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Gitu. Karena tadi yang saya jelaskan dalam Al-Mulk ayat 2 gitu. Alladzi khalaqul mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji siapa di antara kita yang berbuat baik. Jadi meskipun gagal ya kita harus mengulanginya untuk berbuat lagi, berbuat baik lagi, terus menerus gitu. Terus kalau kita dalam kegagalan ini pun sebetulnya Allah juga memberikan pertolongan. Mengulang lagi, kita gagal, kita berusaha sebaik-baiknya lagi, mencapai ke garis lurus lagi. Allah mengatakan dalam At-Tolak ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yahjurhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Jadi wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja, yang bertakwa kepadaku maka akan aku berikan jalan buat dia. Wa yarjukhu, dan aku berikan rizki kepada dia, min haitsu, dari segala jalan-jalan apapun itu, la yahtasib, yang tidak diduga-duga. Jadi kalau kita udah gagal, kita ulangin, tetaplah dalam ketakwaan kepada Allah. Nanti insya Allah akan membantu kita dengan memberikan rezeki kita dari jalan-jalan yang tidak kita duga. Nah, karena perjalanan rentang waktu ini kita panjang sebetulnya, maka ya setiap saat, setiap waktu, setiap hari kita harus melakukan yang terbaik dari yang kita bisa. Karena sebetulnya hidup ini adalah rangkaian keputusan-keputusan yang kita buat. Kita memutuskan untuk pagi ini bangun, mandi, dan bekerja, atau tidur lagi, menarik selimut, dan bermimpi lagi, itu keputusan kita.
Apakah jalan ini yang seharusnya lurus tadi itu menjadi berbelok ke arah yang lain? Itu juga keputusan kita. Makanya tadi dalam Al-Ashr ayat 1-3 itu disebutkan, kecuali illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan yang berbuat baik. Maka kembalilah ke jalan ini dengan berbuat baik. Kembalilah ke jalan ini dengan berbuat baik. Gagal, ulang lagi, kembali lagi dengan berbuat baik. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau dalam ilmu Zen gitu, di Buddhism, di agama Buddha gitu ya, ada yang mengatakan lebih baik menaklukkan diri sendiri daripada memenangkan 1000 pertempuran. Karena kemenangan dari pertempuran itu bisa direnggut oleh orang lain dari pertempuran yang lain. Tapi kalau kita memenangkan terhadap diri sendiri, maka kemenangan itu milikmu. Kemenangan itu tidak dapat direnggut darimu, baik oleh malaikat maupun setan, baik oleh surga maupun neraka. Karena kemenangan terhadap diri kita sendiri. So, teman-teman, buat diri saya sendiri juga, ini rentang waktu yang kita miliki dari awal sampai akhir. Lakukan yang terbaik dengan berbuat baik, dengan amal baik, dan dengan keimanan kita. Sekian archiving video ini. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.